Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Kesayangan Anda bersama FM, Pilihan Pas Kita dan Keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Pendengar, breaking news untuk hari ini. Dari Sintang, Kalimantan Barat. Sebulan banjir Sintang, 25.000 orang mengungsi, listrik padam. Pendengar, banjir di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat tak kunjung surut. Sudah hampir sebulan terhitung sejak Kamis 21 Oktober 2001. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sintang mencatat sampai saat ini lebih dari 124.000 warga terdampak. Dari jumlah itu lebih dari 25.000 orang terpaksa mengungsi. PLT Sekretaris BPBD Sintang, Sugianto, seperti dilansir cnn.indonesia.com, menyebutkan warga mengungsi tersebar di 32 posko pengungsian yang ada di 12 kecamatan di Sintang. Selain itu terdapat 24 dapur umum dan 5 posko. Sugianto mengatakan kondisi banjir di Sintang mulai surut di sejumlah titik sejak Senin lalu, namun tinggi air di sejumlah titik yang merendam pemukiman warga masih ada sekitar 1-3 meter. Dan pendengar, untuk mengetahui kondisi warga di Sintang, Kalimantan Barat, saat ini kami telah terhubung melalui Zoom dengan Ketua MTA Perwakilan Sintang, Bapak Srianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Srianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah sehat, Mbak Rahma. Alhamdulillah baik. Saat ini posisi Pak Srianto ada di mana ini? Karena ini terlihat ya belakang Pak Sri itu ada air gitu. Iya, posisi saat ini saya berada di Jalan Mujahidin, ya, di tengah kota Sintang, dan kebetulan di sini memang posisi betul-betul di tengah kota yang menghubungkan antar wilayah yang ada di Kabupaten Sintang. Jadi ini titik nadinya utama, bisa kita saksikan ya di belakang, jalan betul-betul total mati, tidak ada yang melewati. Ya. Ya, karena memang cukup dalam, ya mungkin nanti ada yang lewat, biasanya mereka-mereka yang menggunakan perahu-perahu kecil untuk menyeberang ke sana. Oke, tadi terlalu dalam, kira-kira dalamnya seberapa? Apakah bisa diketahui? Kalau untuk di belakang ini, jalan ini sekitar sepinggang. Sepinggang orang dewasa ya? 1 meter ya, 1 meter sampai 1,5 meter kalau ada yang agak turunan sedikit. Oke, jadi ini posisinya Bapak berada di atas perahu atau bagaimana? Ini saya pas ada di tanah yang di Tugu tengah kota. Jadi alhamdulillah saya bisa agak nyebrang sedikit tadi untuk biar suara juga bisa jelas, karena ini lalu lintas di sebelah sana agak ramai sedikit karena ada perempatan yang sekarang sudah bisa dilalui. Oke, baik. Berarti untuk menuju ke tempat Bapak untuk melaporkan ini tadi juga menggunakan perahu ya? Kita nyebrang saja karena masih sekitar ini aja, masih bisa lewat. Oh, masih bisa kaki lewat. Baik, karena kalau di belakang tuh kelihatan air semuanya gitu ya. Baik. Kalau dari rumah Bapak ini sejauh mana, Pak? Dari rumah saya ini perkiraan sekitar 3 kilo dari rumah saya, posisi dengan rumah saya. Baik, 3 kilo dari rumah Bapak. Kalau kondisi rumah Bapak sendiri bagaimana? Saat ini posisi rumah saya alhamdulillah tidak terendam banjir. Alhamdulillah. Tapi sekitarnya terkena banjir, jadi kita terkepung banjir, sehingga kita nggak bisa keluar, tuh harus melalui jalan-jalan yang tergenang banjir tadi. Oh baik, berarti untuk menuju ke arah kota ini tadi juga penuh perjuangan ya Pak ya? Alhamdulillah, terima kasih sudah mau melaporkan untuk kami Persada FM Bapak ya. Baik, kemudian bagaimana kondisi gedung pengajian MTA di Sintang saat ini Bapak? Ya, untuk melaporkan kondisi gedung pengajian kita yang letaknya juga dari sini, dari tempat saya menyiarkan sekitar 1 kilo. 1 kilo, iya. Iya, hanya ke sebelah arah ke kanan saya. Iya. Ya, sebelah kanan saya. Itu sudah tidak bisa dilewati sejak 15 Oktober itu sudah tidak bisa. Oke, 15 Oktober sudah tidak bisa dilewati. Ya, karena awal Oktober sebenarnya sudah banjir. Itu 1 minggu, habis itu reda 1 minggu, terus
banjir lagi ini 1 minggu sampai sekarang. Oke, baik. Berarti terakhir ditempati sebelum tanggal 15 itu ya Pak ya? Untuk pengajian? Itu hanya untuk pertemuan saja, pertemuan pengurus, karena untuk pengajian tidak mungkin karena di dalam terakhir itu di dalam kita pertemuan itu di dalam majelis sudah sekitar 1 mata kaki itu. Oh, sedalam baik. Itu. Jadi ketika pertemuan terjadi banjir begitu Bapak? Iya. Oh ya Allah, baik. Kemudian tapi insya Allah warga semuanya sehat Bapak ini ya? Alhamdulillah sehat. Untuk warga ada tiga orang yang terdampak banjir. Yeah. Untuk 1 orang yang ada di Desa Sungai Ana itu lantai 1 sudah terendam semua. Jadi sisa di lantai 2-nya. Ini sudah mengungsi selama sekitar 3 minggu sudah mengungsi. Oke, baik. Terus saudara kita yang 2 masih sekitar betis lah yang udah masuk. Oke, baik. Ya. Tapi masih di dalam rumah juga atau mengungsi juga Bapak? Mengungsi karena listrik dimatikan. Oke, baik. Semuanya mengungsi. Ya. Saat ini berarti di mana Pak titik pengungsiannya? Posisi pengungsian saudara-saudara kita terpencar ya, karena memang kita nggak bisa menggabungkan. Untuk menggabungkan lagi untuk kontrol rumahnya juga harus melewati banjir gitu. Kita hanya cari spot-spotnya saja. Baik. Tapi masih bisa terhubung lewat HP tentunya ya Pak ya? Iya, untuk HP baru 3 hari terakhir ini, Ibu. Baru bisa nyala? Iya. Oke, baik. Karena berapa hari itu ada 1 mingguan kemarin yang pas posisi tertinggi, banjir tertinggi itu semua down untuk komunikasi. Itu ada 3 atau 4 hari itu memang tidak ada bisa komunikasi sama sekali. Oh ya Allah. Tapi Pak Sugianto dan keluarga sehat kan saat ini? Ya, alhamdulillah sehat. Oke. Untuk warga yang ada di sana, Bapak bagaimana kondisinya, bisa terpantau? Sekarang alhamdulillah sudah bisa terpantau. Untuk saudara kita yang di kelompok di Kecamatan Binjai kemarin terputus jalannya itu kan hampir 7 kilo sampai 8 kilo itu betul-betul tergenang air, nggak bisa dilewati. Itu harus pakai perahu. Jadi kemarin kita alhamdulillah bisa menyuplai saudara kita yang di sana, di posko di sana, walaupun poskonya juga bergabung dengan saudara-saudara yang lain. Oke, baik. Jadi masih walaupun terkena banjir masih harus membantu keluarga yang ada di sana yang lebih parah tentunya begitu ya Pak maksudnya ya? Dia terputus akses, Bu. Oh, malah justru terputus akses. Berarti hanya bisa dilewati dengan perahu. Tergenang banjir tidak, tetapi terputus akses untuk suplai sembako itu yang susah. Karena apa? Karena di Kalimantan Barat ini khususnya di Sintang berbeda dengan di Jawa ya. Petani kita ini petani perkebun. Oh, baik. Jadi tidak tanam padi, tidak tanam itu mereka kan membeli ya. Rata-rata kan suplai beras itu sebenarnya dari Jawa. Terus bagaimana kemudian Pak ketika terputus akses itu? Nah, itu makanya kita pemerintah daerah dan sebagainya menyiapkan itu untuk transportasi itu kita menitip gitu. Kadang ada yang mereka memang membayar gitu. Ada. Oke, baik. Jadi untuk setiap penyeberangan membayar. Untuk kebutuhan logistik sehari-hari gitu ya? Iya. Oke. Apakah saat ini juga logistik masih bisa mudah didapatkan gitu Bapak, atau mungkin ada kenaikan harga gara-gara banjir ini atau bagaimana? Iya, untuk logistik saat ini untuk sembako ya, beras itu masih normal ya, karena masih suplainya masih cukup. Justru yang lain-lainnya ini yang agak meningkat malah. Apa itu Pak yang meningkat? Sayur mayur juga sulit ya. Sayur mayur jelas sulit ya, karena memang banjir, iya. Ya, kemarin terus lauk seperti yang mudah ya, telur ya. Telur itu kemarin sempat 1 butirnya itu 2.500 sampai 3.000 1 butirnya, dan itu pun sulit didapatkan. Oh ya Allah, sampai telur itu juga langka, harganya mahal gitu ya, karena banjir karena ini. Itu yang paling mudah lah ibaratnya disimpan jangka panjang gitu. Oke. Kalau harga cabai kami dengar 150.000 per kilogram, apakah benar itu Bapak? Iya, itu cukup ini ya, bumbu-bumbu itu melonjaknya hampir 3-4 kali lipat gitu. 3-4 kali lipat, Masya Allah. Ya. Tapi untuk saat ini kondisi untuk keluarga Bapak dan tentunya warga sekitar masih tercukupi nggak Bapak?
Alhamdulillah masih tercukupi walaupun dengan harga yang tinggi itu. Di sini alhamdulillah masih bisa tercukupi. Oke, kira-kira bisa bertahan sampai berapa lama gitu? Karena kan ini pasti didengar oleh pendengar yang lain ya. Iya. Kemungkinan kita yang saya takutkan ini sebenarnya pasca banjir, Bu. Pasca banjir. Ya, apa yang ditakutkan, Pak? Karena selama ini mungkin saudara-saudara kita ini yang kerja harian, ini kan yang dipakai saat ini kan tabungan semua yang kita pakai. Oke. Ya, tapi yang mereka dapat penghasilan harian itu yang sulit untuk ini ya, perlu kita bantu. Yang ditakutkan setelah pasca banjir, pekerjaan belum ada yang didapatkan seperti kerja bangunan dan sebagainya, semua kan off nih, berhenti. Oke. Yang dipakai untuk keseharian sekarang ini tabungan-tabungannya ya, mereka yang bisa nyimpan. Yang tidak punya tabungan ya itu tadi yang kita takutkan. Pasca banjir merasa nanti pasca banjir sudah tidak, wah ini sudah nggak perlu dibantu lagi, padahal membersihkan rumah itu nggak bisa sehari 2 hari dan biayanya juga banyak pastinya gitu. Apalagi yang mereka terendam gitu. Baik, berarti bisa saya tangkap ya, pasca banjir teman-teman yang ada di sana, warga yang ada di sana masih membutuhkan bantuan tentunya ya. Ya. Baik. Kalau untuk bentuk perhatian dari pemerintah sendiri, Pak, selama ini bagaimana? Untuk bentuk dari pemerintah daerah ya sudah maksimal juga. Alhamdulillah sudah maksimal dari posko-posko yang dibantu. Tapi walaupun dari pihak luar juga banyak yang membantunya, memfasilitasi untuk relawan itu juga difasilitasi sebagian dari pemerintah. Terus penyiapan untuk penyeberangan walaupun tidak 100% bisa membantu ya pemerintah. Kadang ada truk-truk yang besar yang banyak rodanya masih kemungkinan bisa nyebrang, itu digerakkan oleh pemerintah, diminta bantuan perusahaan-perusahaan sawit mereka yang punya truk yang lebih tinggi, itu diperbantukan untuk membantu menyalurkan logistik. Oke, berarti sudah ada kerjasama antara pemerintah dengan warga ya? Iya. Oke, baik. Dan sampai sejauh ini Bapak amati tidak ada yang sampai kemudian kelaparan, Bapak? Kalau untuk sampai kelaparan ya, alhamdulillah tidak, belum ada. Tetapi tidak, ada yang memang perhatiannya agak kurang terlihat seperti tadi yang saudara kita yang di tempat saudara kita tadi yang di Kecamatan Binjai Hulu, yang terputus itu tadi ya? Aksesnya terputus sampai 7 kiloan itu, kadang bantuan-bantuan itu yang ke sana itu agak kurang gitu. Sempat beberapa hari itu ada laporan lewat itu mereka tidak mendapatkan bantuan sehingga ya ada yang bergerak ke sana akhirnya. Oke, tadi di daerah mana Bapak biar dicatat mungkin dengan teman-teman yang lain? Itu ke arah ke Kecamatan Binjai Hulu. Daerah Kecamatan Binjai Hulu ya, yang terputus aksesnya. Baik. Ya, terputus aksesnya. Oke, baik. Apakah kejadian banjir seperti ini juga pernah dialami sebelumnya, Pak? Ya, selama saya ada di Kabupaten Sintang ini sudah hampir 13 tahun ya. Iya, 13 tahun di Kabupaten Sintang. Di Kabupaten Sintang. Ini memang banjir yang terbesar ya. Oh, baik. Selama 13 tahun ini, karena biasanya semoga hanya banjir, ini ya Pak ya. Banjirnya itu hanya ya di majelis kita lah. Yang jelas itu hanya sampai belum sampai masuk rumah, tapi hanya sampai di halaman halaman gitu. Itu udah paling ini, dan lamanya paling lama 1 minggu. Oke, tapi ini sampai hampir 1 bulan penuh ya Bapak ya? 1 bulan penuh, hampir 1,5 bulan kalau yang dari awal. Ya, kalau yang parahnya ini kan tanggal 21 itu paling parah. Sampai sekarang gitu. Terus menerus. Baik, semoga diberikan kesabaran. Nah, untuk mobilitas warga sendiri Bapak, kemudian menggunakan perahu speedboat gitu ya? Atau bagaimana? Iya. Itu harga sewanya berapa kemudian Pak? Untuk harga sewa biasanya per penyeberangan, Bu. Kayak di belakang kita ini, kalau kita ingin ke seberang sana, ke sebelah ke ujung sana, kita sewa penyeberangan itu sekali berangkat kita 30.000. Oh, sekali berangkat 1 orangnya 30.000. Ya. Oke, baik, berarti alat transportasinya sekarang hanya 1 yaitu speedboat ya? Iya, speedboat dan kapal-kapal kecil. Kapal-kapal kecil. Bisa dayung itu ya. Oke, baik. Nah ini Pak, apa harapan Bapak untuk menyikapi kondisi ini?
Harapan saya yang untuk banjir seperti yang kita harapkan segera surut ya. Yang jelas kita Insya Allah berkeinginan ya biar warga masyarakat bisa beraktivitas seperti biasanya. Terus yang tadi dari pemerintah ataupun dari pihak swasta ataupun pihak masyarakat Indonesia, jangan sampai nanti perhatiannya hanya pas banjir saja. Nah, itu yang saya harapkan, karena pasca banjir itu sangat-sangat lebih diperlukan. Sangat perlu diperlukan, karena saya katakan tadi hampir kalau bisa dikatakan sisa sepertiga aja yang di Kecamatan Sintang ini yang tidak tergenang banjir. Ada yang sampai satu desa itu memang sudah kena semua. Nah, itu waktu membersihkan, waktu itu kan mereka perlu waktu yang panjang ya, tidak cukup 1 hari 2 hari, itu pasti seminggu atau 2 mingguan. Lumpur yang masuk semuanya tersumur, air bersih itu juga nggak mungkin setelah surut langsung airnya bersih. Baik. Ini yang paling sulit adalah nanti mungkin di situ, mungkin bagi yang menyaksikan ingin membantu dan sebagainya, mungkin hanya ini sudah surut tidak perlu dibantu ya, mungkin itu perlu direview ulang ya. Baik. Itu ya. Berikutnya mungkin yang paling penting ya pasca banjir itu mungkin ada air bersih atau apa dan sebagainya, dan mereka ada yang belum dapat pekerjaan lagi karena bangunan ini kita mengandalkan seperti pasir, kita kan mengandalkan dari sungai. Sedangkan sungai kita seperti ini, jadi pekerja bangunan tidak bisa kerja kalau nggak ada pasirnya kan, seperti itu. Baik, kami sudah bisa menerima Pak Srianto. Terima kasih Pak Srianto atas ini ya. Informasinya. Ya, sama-sama. Baik, insya Allah diberikan kesabaran, tetap semangat Pak. Ya, mungkin bisa untuk saya untuk dilihatkan sekitar saya yang. Baik, silahkan Pak. Ya, sambil dibicarakan boleh lah Pak. Iya. Ini nanti kita yang Ya. Ini yang dari saudara-saudara dari warga sekitar yang mereka yang saya katakan tadi harus menyewa ini ya, spidut. Nah, itu ada yang mereka menyewa. Baik. Nah, itu ini arah majelis kita. Oh, itu arah majelis ya, baik. Iya, jadi itu yang sehingga jalannya semua tertutup air ya ke arah majelis. Mereka memakai speed atau pakai perahu, mereka sewa. Bapak jalan di tengah-tengah air berarti ini Pak? Ini pas di tempat tinggi. Baik, di tempat tinggi ya. Ya, jadi seperti ini posisinya. Nah, ada yang pakai speed, mereka menyewa. Nah, nanti mereka menyeberangi lewat ini. Nah, ini aktivitasnya seperti itu. Tidak banyak aktivitas terlihat tapi ya. Ya, tapi ya hanya perahu yang bisa. Iya, hanya perahu yang bisa. Berarti otomatis ini sekolah juga libur ya Pak ya? Libur total. Baru masa 1 minggu, terus libur total. Iya, karena tadi semua daerah Sintang hampir tergenang air semua ya? Hampir semuanya ini rata. Nah, ini posisi yaitu ada kantor Damri. Ya, itu kantornya ya, terlihat tapi tidak bisa digunakan pasti karena kena banjir ya Pak? Iya. ATM juga tidak bisa menarik ya, itu kan cukup ini pas di tengah kota. Ya, baik. Jadi memang benar-benar kondisi ini membuat semua terhenti ya Pak ya. Baik, tapi apapun itu karena ini dari Allah, tetap kita harus sabar menerimanya ya Pak ya. Ya, siap. Baik Pak Srianto. Untuk dokter ya yang ada di situ? Ya. Untuk kesehatan ini untuk dokter-dokter ataupun untuk perawat-perawat itu secara khusus mereka dilayani dari tentara. Jadi untuk penyeberangan itu mereka diutamakan karena itu pelayanan utama ya yang tidak boleh terhenti, sehingga semua perawat, semua yang bekerja di bagian dinas kesehatan dan semuanya itu diutamakan dalam penyeberangan seperti ini. Mereka harus gratis. Baik. Berarti dokter juga ada di sana ya. Jadi kalau terjadi apapun ada dokter yang siap sedia ya. Termasuk Pak Srianto ini kesehatan. Dokter hewan ya Bapak ya. Mohon maaf. Iya. Nah, ini bagaimana kemudian dengan kondisi hewan-hewan, kucing-kucing yang ada di sana dan hewan yang lainnya bagaimana ini karena banjir?
Ya, untuk saat ini kami berusaha untuk membantu ya. Kalau untuk manusia saat ini memang sudah cukup banyak yang membantu. Oke. Ya, padahal juga hari ini sebenarnya saya tadi masih dalam proses evakuasi ternak-ternak yang itu bagian dari korban banjir. Iya. Mereka hanya memperhatikan. Sedangkan ada sapi, ada kambing. Kucing, ada kucing yang mereka ayam ya Pak harus makan dia. Iya. Terus bagaimana ini? Itu bagian dari kehidupan ya. Ini teman-teman hari ini mengevakuasi ya, dan memberi pakan, suntik, dan untuk yang sakit kita obati. Ya Allah. Nah, ini insya Allah selama masih banjir kita akan terus bergerak di bidang itu. Ya Allah, karena memang saya dibagi itu. Jadi semua makhluk Allah, jadi kita harus memperhatikan, tidak hanya untuk manusia saja. Iya Pak Srianto, waduh mulia sekali, barakallah ya Pak, di tengah banjir masih bisa bermanfaat banyak begitu. Iya Pak Sri, terima kasih sekali. Insya Allah lancar semua kegiatannya. Kami tentunya turut prihatin dan insya Allah segera surut ya Pak ya. Iya siap. Iya, baik, selamat bertugas kembali Pak Srianto. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar Bernada FM, demikian tadi kami telah terhubung dengan Zoom dengan Ketua MTA Perwakilan Sintang, Bapak Srianto. Tetaplah di Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga.